Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu, hari yang berbahagia, hari yang penuh sukacita. Bahkan hari Minggu ini sangat istimewa, karena ini bukan hanya sekedar hari Minggu, hari kemenangan kita, tetapi hari ini kita juga merayakan Natal. Ya, jarang-jarang Natal kedua dirayakan, tetapi pada hari ini semua gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Natal kedua, sebab Natal kedua jatuh pada hari Minggu, saudara-saudara. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum lebih jauh saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi landasan daripada perenungan dan juga khotbah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari kitab Nabi Yesaya 7 ayat 10 sampai 14. Kitab Nabi Yesaya 7 ayat 10 sampai 14 saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel." Amin. Ya. Nah, saudara-saudara, salah satu hal yang paling penting dalam hidup ini adalah yakni supaya kita mengenal Tuhan, ya. Mengenal Tuhan Allah Sang Pencipta, mengenal Dia secara pribadi. Nah, mengenal itu berbeda dengan sekedar tahu ataupun juga memiliki informasi tentang Dia. Ya, banyak orang tahu Tuhan Allah seperti ini, seperti itu, tetapi berapa banyakkah di antara kita yang betul-betul mengalaminya? Ya. Artinya pengetahuan tentang Tuhan tidak hanya berhenti dalam pikiran kita, tetapi betul-betul menjadi realitas yang hidup, yang hadir dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudara. Sebab sesungguhnya Tuhan itu menyatakan dirinya supaya kita mengenal Dia. Tuhan menyatakan dirinya dan supaya kita betul-betul mau bergaul karib dengan Dia. Sebab Tuhan menyediakan dirinya supaya kita mengenal Dia, saudara-saudara. Nah, namun demikian, bagaimana caranya supaya kita mengenal Tuhan? Sebab seperti yang Alkitab menyatakan, semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimanakah manusia bisa sungguh-sungguh mengenal Dia? Nah, saudara-saudara, Tuhan itu selalu penuh hikmat dan melampaui apa yang manusia bisa pikirkan. Ya. Memang betul manusia yang diliputi dosa, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak mampu meraih Tuhan, tidak mampu mengenal Dia dengan dalam. Sebab dosa manusia menghalangi mereka untuk mengenal Tuhan. Dan jikalau dipaksakan, manusia justru akan menjadi binasa, saudara-saudara. Namun Tuhan itu selalu penuh hikmat. Tuhan menyatakan dirinya dengan datang ke dunia mengenakan darah dan daging, saudara-saudara. Seperti yang dinubuatkan Yesaya bahwa seorang anak akan lahir ke dunia. Seorang anak yang lahir dari seorang anak darah, saudara-saudara, seorang perawan yang belum pernah menikah, yang belum pernah kawin. Seorang anak yang kudus akan lahir dan kelahirannya akan menggenapkan Immanuel. Kok bisa gitu ya? Kelahirannya membuat Allah tinggal beserta dengan umat manusia. Kelahirannya membuat manusia dekat dengan Tuhan. Siapakah sebenarnya Dia yang lahir ini? Dia yang lahir ini rupanya Sang Firman Allah, pribadi Allah itu sendiri, yang datang ke dunia dalam rupa manusia. Sehingga saudara-saudara, ketika Dia lahir dan mengenakan darah dan daging, Allah menjadi dapat dikenal oleh manusia. Sebab dengan mengenakan darah dan daging, saudara-saudara, Allah yang tadinya tidak nampak menjadi nampak. Allah yang tadinya memiliki kemuliaan yang tidak terhampiri, kini dapat dilihat dan dapat disentuh oleh manusia. Bahkan melalui sentuhan dengan Sang pribadi ilahi ini yang datang ke dunia menjadi manusia ini, manusia yang telah jauh dari Tuhan itu justru memiliki kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Ya. Kemuliaan yang tadinya tidak bisa dilihat kini dapat dirasakan. Itu yang mendorong banyak orang akhirnya berubah, yang mendorong banyak orang pada akhirnya untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan menerima anugerah hidup yang baru itu, saudara-saudara. Memang betul kita hidup di zaman yang berbeda. Kita hidup bahkan di abad ke-21, saudara-saudara, ribuan abad setelah Yesus Kristus datang ke dunia ini, Sang Firman Allah menjadi manusia. Namun demikian, kita tidak perlu kecil hati. Sekalipun secara mata jasmani kita tidak pernah melihat Dia muka dengan muka,
Tetapi satu hal yang pasti, setiap orang yang rindu mengambil bagian dalam keselamatan yang kekal itu, menerima anugerah Tuhan Allah yang datang ke dunia menjadi manusia itu, harus menerima dia dengan iman. Ya. Banyak orang telah melihat Yesus Kristus Tuhan dengan mata kepalanya sendiri, bahkan berjumpa dengan dia secara pribadi, tetapi tanpa iman semuanya sia-sia. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan menemui rasul-rasulnya, saudara-saudara dan murid-muridnya pada waktu itu, ia mengajak mereka untuk maju lebih dalam lagi dalam pengenalan akan dia. Yakni tidak cukup pengalaman sebelumnya itu, walaupun memang betul memberikan banyak informasi dan juga pengalaman berharga, ya kisah-kisah tertentu, tapi kalau mereka sendiri belum mengalami perjumpaan dengan iman, maka keselamatan itu tidak pernah sampai, saudara-saudara. Dan kita hari ini sekalipun tidak melihat dia secara kasat mata, kalau kita telah mendengar berita Injil dan dilukiskan tentang Kristus dan karyanya sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci, saudara-saudara, dan kita melihat dia dengan iman dan akhirnya menerima dia dengan iman, disitulah sebenarnya kita berbagian dalam karya keselamatan yang besar ini. Saya yakin banyak di antara kita sudah mengalami hal itu, ya. Jauh di hati kita yang terdalam kita mengenal bahwa Sang Pencipta ini bukan hanya pribadi yang jauh di sana, tapi dia telah datang ke dunia dalam rupa anak manusia supaya kita dapat diubahnya menjadi anak-anak Allah, dilahirkannya kembali, bahwa dia pribadi yang mengasihi kita, bahwa dia ada untuk keselamatan kita. Saya yakin banyak di antara kita telah mengalami hal itu, namun saya mendorong kita supaya kita lebih banyak lagi mengalami Tuhan. Sebab sesungguhnya ketika kita mengenal Tuhan Yesus, hidup kita itu sebenarnya adalah kisah-kisah tentang Tuhan. Ya. Dan jikalau kita punya banyak kisah-kisah tentang Tuhan, kita menjadi orang yang sangat supel, luas, dan mudah untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup ini. Walaupun hidup memang tidak mudah, tetapi kehadirannya dalam hidup kita membuat kita memiliki pengalaman pribadi bersama dengan dia. Disitulah kita menjadi orang-orang yang mengenal dia secara pribadi, saudara-saudara. Nah, pengenalan akan Tuhan ini indah sekali. Ya. Tidak sedikit orang yang penuh dengan jargon-jargon rohani gitu ya, seperti Raja Ahaz tadi, bahwa dia berkata dia tidak berani mencobai Tuhan, tapi justru sebenarnya bukan itu kebenarannya. Dia justru tidak berani percaya kepada Tuhan. Ahaz, saudara-saudara, adalah orang yang terjepit pada waktu itu. Sebagai seorang raja Yehuda, kerajaan Aram dan kerajaan Israel Utara mengepung dia. Dan jika dikalkulasi dengan kekuatan manusia, sebenarnya dia sama sekali tidak berdaya, saudara-saudara. Dapat dikatakan bahwa secara logika kekalahan sudah di depan mata. Dan dia menjadi orang yang begitu dihinggapi rasa takut, rasa khawatir yang sangat besar. Bahkan firman Tuhan berkata, hatinya seperti pohon yang diombang-ambingkan oleh angin yang keras, saudara-saudara. Dia tidak tenang sama sekali, kehilangan damai sejahtera. Tapi Tuhan itu baik, ya. Bagi saudara-saudara yang hari ini hati kita terombang-ambing, kekurangan damai sejahtera, penuh ketakutan, penuh kecemasan. Walaupun saudara-saudara percaya kepada Tuhan, tapi di satu sisi tetap kurang percaya, di satu sisi percaya, tapi di sisi lain merasa kurang percaya. Sehingga hidup kita kurang ketenangan, kurang ketenteraman. Nah, hari ini kabar baik bagi saudara-saudara. Ya. Saudara mengalami situasi yang sama seperti Raja Ahaz. Ya. Dan inilah berita baiknya. Tuhan itu mengutus hambanya. Bagi Ahaz, Tuhan itu mengutus Nabi Yesaya dan juga putra daripada Nabi Yesaya, saudara-saudara. Dan hari ini Tuhan pun juga mengutus hamba-hambanya, barangkali juga melalui firman Tuhan ini, yang kita bisa renungkan bersama-sama. Pada waktu itu, kepada Ahaz, Tuhan berfirman bahwa mereka tidak akan bisa menjatuhkan Yehuda. Ya. Intinya seperti itu. Mereka tidak akan bisa menjatuhkan Yehuda, sebab Ahaz dan juga Yehuda dapat berlindung kepada Tuhan. Semasih Tuhan Allah Israel itu menjadi tempat mereka berlindung, tempat mereka saudara-saudara membawa segala persoalan mereka, mereka tidak akan dapat dijatuhkan. Ya. Firman Tuhan berkata, Israel Utara, Efraim akan pecah dan tidak menjadi sebuah bangsa lagi. Dan dalam sekian tahun Aram pun juga akan pecah. Mereka bangsa-bangsa atau apapun juga, ya, entah pribadi, entah golongan, siapapun juga yang ingin menghancurkan kita umat Tuhan, saudara-saudara, yang berlindung di bawah naungan Tuhan Sang Pencipta dan Sang Penebus ini, yakni Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bukan kita yang mereka serang, tetapi Tuhan itu sendiri.
Itu sebabnya Nabi Yesaya memberikan banyak penguatan kepada Ahaz supaya ia kembali kepada imannya kepada Tuhan. Dan ketika Ahaz masih ragu-ragu, ya, Yesaya dalam hikmat Tuhan, dalam ilham daripada Roh Kudus sendiri berkata begini, mintalah suatu pertanda dari Tuhan. Ya, kalau kamu masih ragu-ragu, mintalah suatu pertanda dari Tuhan. Tanda apapun Tuhan bisa lakukan. Tanda dari dunia yang paling bawah, dunia orang mati, bisa. Tanda dari langit yang tertinggi, bisa. Tapi apa kata Raja Ahaz? Aku tidak mau mencobai Tuhan. Ya. Perkataan semacam ini kadang-kadang terdengar rohani sekali. Tapi pada faktanya dalam konteks Yesaya 7, saudara-saudara, itu bukan rohani. Itu ketidakpercayaan. Takut sekali. Ketika Tuhan meminta kita untuk meminta gitu ya. Mintalah sesuatu, saudara-saudara. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu murah hati. Ya, tidak sedikit ada orang yang berkata atau mengaminkan pengajaran semacam ini. Doa yang benar itu tidak meminta. Doa yang benar itu hanya bersyukur saja. Saudara-saudara, siapa yang bilang? Tuhan itu memerintahkan kita untuk meminta. Sebab meminta adalah bagian dari relasi pribadi dengan Tuhan. Jikalau kita tidak pernah berani meminta sesuatu kepada orang lain, itu tandanya hubungan kita jauh, saudara-saudara. Tidak bisa dikatakan akrab, apalagi dekat. Ya, karib, apalagi. Kalau kita dekat dengan seseorang, pasti kita berani meminta kepada dia. Sesuatu yang tentu saja ya, wajar untuk diminta dan sesuatu yang memang membuat hubungan kita semakin akrab. Nah, dalam konteks Yesaya 7 lewat Nabi Yesaya, Tuhan itu berbicara agar Ahaz meminta sesuatu. Kalau engkau ragu-ragu, mintalah sesuatu sebagai tanda, saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Ahaz tidak mau meminta. Dan apa jawab Nabi Yesaya sebagai penyambung lidah Tuhan? Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga, gitu ya. Yesaya itu ingin menyampaikan firman Tuhan, tapi Ahaz itu berbelit-belit ngomongnya rohani sekali, tapi sebenarnya penuh dengan kebimbangan, tidak percayaan. Dia melelahkan Nabi Yesaya, orang yang diutus Tuhan, dan rupanya melelahkan Tuhan juga. Saudara-saudara, memang Tuhan itu perkasa, ya, roh yang tak terbatas, roh yang maha kuasa, pencipta, iya betul. Tetapi dalam relasi dengan manusia, Tuhan juga seringkali menggunakan bahasa manusia, ya. Di dunia teologi disebut sebagai antropomorfis, saudara-saudara. Tuhan berkata lewat Nabi Yesaya, ini melelahkan. Ketidakpercayaan Ahaz ini melelahkan, saudara-saudara. Itu sebabnya jangan tinggal tetap dalam ketidakpercayaan. Untuk apa kita mendengar firman Tuhan? Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita beribadah? Supaya iman kita dikuatkan, dikokohkan. Dan kita hidup ya, menang atas ketidakpercayaan. Sebab manusia memang memiliki banyak keterbatasan, saudara-saudara. Khususnya hal-hal yang tidak sanggup ya dicerna atau diketahui sepenuhnya oleh logikanya. Bisa jadi dia tidak percaya. Termasuk pertolongan Tuhan bagi Raja Ahaz ketika dikepung oleh kerajaan Aram dan juga Israel Utara. Dia merasa ini tidak mungkin, ini mustahil untuk lolos dari situasi yang berat semacam ini. Tapi bagi Tuhan ada yang mustahil. Firman Tuhanlah dikumandangkan. Dan Tuhan bahkan berkata, minta tanda. Kamu ragu, minta tanda. Tapi tetap juga tidak berani minta tanda. Ya. Saudara-saudara, jangan takut meminta kepada Tuhan. Ya. Yang penting kita punya dasar untuk meminta. Dasarnya apa? Ada dasar yang sifatnya sangat biblical, gitu, alkitabiah. Gitu. Janji Tuhan. Ya, silahkan. Mintalah dengan iman. Mintalah dengan syukur. Mintalah di dalam doa. Tapi ada juga dasar yang lain, dasar kerinduan, saudara-saudara. Ya. Namanya orang berelasi kan unik ya, ada relasi yang akrab sekali, relasi yang dekat, sehingga kita bisa meminta. Ya, walaupun dasarnya barangkali tidak formal sekali, tetapi ada kerinduan, gitu. Minta saja, sebab hubungan yang akrab dan karib itu ada unsur meminta di dalamnya, ada doa meminta kepada Tuhan. Ya. Nah, pada waktu itu tetap juga Ahaz tidak mau, saudara-saudara, sehingga Tuhan sendiri memberikan tanda. Dan tanda inilah tanda keselamatan yang bukan hanya bagi Ahaz dan Yehuda, tapi bagi semua orang di segala bangsa di seluruh dunia. Inilah tanda itu. Ayat ke-14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Akan ada perempuan muda yang mengandung dan melahirkan anak yang akan bernama Immanuel, Allah beserta kita. Anak itu bernama Allah beserta kita, saudara-saudara. Ini bukan anak sembarangan.
Ini anak yang lahir tanpa benih laki-laki. Ini anak yang lahir sebagai pewahyuan pribadi Allah sendiri. Pribadi Allah, yakni sang firman-Nya yang kekal datang ke dunia menjadi manusia. Nah, kita bersyukur ya, Tuhan menggenapi kasih setianya kepada Ahas dan Yehuda. Ahas luput, Yehuda terluput dalam penyerangan itu. Hari ini ya, Tuhan pun berkenan meluputkan kita dari maut, saudara-saudara. Maut dan juga kuasa-kuasanya mencoba menghimpit, menjatuhkan, membinasakan, menghancurkan kita dengan berbagai cara. Tetapi dengan datangnya Immanuel ke dalam dunia, kita tahu bahwa kita bukanlah orang-orang yang terhimpit dan dihimpit oleh maut maupun juga kuasanya. Sebab ketika Immanuel datang dan kita oleh rahmat Tuhan percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketahuilah Allah beserta kita. Kita tidak pernah sendiri ya. Dan sebagai orang yang disertai Allah, hiduplah dalam hubungan relasi yang karib, yang akrab dengan Tuhan. Saudara-saudara, hubungan dengan Tuhan ini adalah kunci kita menjalani hidup yang berkemenangan. Kita sudah menang bersama Kristus, tapi kekariban, keakraban dengan Tuhan memberikan kita kepekaan yang luar biasa untuk berjalan bersama dengan Tuhan, saudara-saudara. Jikalau orang tua senang mendengar suara anaknya, saudara-saudara, tentu Tuhan Allah kita, Bapa di surga, senang mendengar suara kita juga. Sebab itu berbicaralah dengan Tuhan. Apa yang perlu kita minta, mintalah kepadanya. Jangan pernah merasa kita minta terlalu besar, yang merepotkan Tuhan. Tentu saja tidak. Tuhan itu Maha Kuasa. Yang Tuhan kehendaki adalah kita meminta dengan iman. Iman itu bukan sesuatu yang sifatnya tekad, yang sifatnya bersikeras, bukan begitu. Iman adalah sesuatu yang timbul di hati kita karena kita mendengar pribadi Tuhan dan karya-karyanya di dalam Alkitab atau kisah-kisah kesaksian. Setiap kisah, setiap firman Tuhan yang berbicara tentang karyanya, kita dengar, kita renungkan baik-baik, saudara-saudara. Di situ iman itu timbul. Itu sebabnya saya rindu kita semua bisa fokus untuk mendengarkan cerita-cerita tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan berkarya. Dan itu menjadi sesuatu yang terus direnungkan di hati dan juga pikiran kita. Maka iman kita akan timbul. Iman kita tumbuh. Dan ketika iman kita tumbuh, nah disitulah saudara-saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang potensial sekali mengalami Tuhan. Ya. Jadi ketika ada persoalan, himpitan tertentu yang rasanya mustahil, pertanyaan saya adalah, apakah iman kita masih ada? Apakah iman kita tetap kokoh, semakin kuat, atau justru semakin lemah, saudara-saudara? Kalau iman kita semakin lemah, kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Ya. Firman Kristus, firman yang diurapi, firman yang berbicara tentang karya-karya penyelamatan Tuhan. Baik yang kita baca sendiri dari firman Tuhan, maupun dari khotbah-khotbah yang bisa kita putar, atau yang bisa kita dengar, saudara-saudara. Dengan demikian iman timbul. Dan ketika iman timbul, apapun yang menjadi doa kita, syukur, permohonan, bukan doa-doa yang hampa, sebab dilandasi oleh iman percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan paling senang, Tuhan paling berbahagia jikalau kita percaya kepadanya, saudara-saudara. Kita pun juga sama, bukan? Dalam kehidupan kita, ketika orang percaya kepada kita, ya, betapa senangnya kita. Persahabatan, pertemanan, persaudaraan tidak bisa tinggal tetap tanpa adanya kepercayaan. Nah, bersama dengan Tuhan, itu sebabnya kepercayaan jadi penting sekali. Di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara, bangunlah terus iman kita. Karena sesuatu yang paling menyukakan Tuhan adalah ketika hati kita percaya kepadanya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pasti akan dengar-dengaran akan firman-Nya. Dan firman yang menjadi makanan bagi kita, dan jalan-jalan yang menjadi jalan kita. Sebab kita tahu bahwa Tuhan itu baik, bahwa jalan-jalan ini jalan yang terbaik bagi kita, dan bahwa dengan percaya penuh iman kepadanya, maka kita masuk dalam realitas. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya bahwa segala sesuatu mungkin bersama dengan Tuhan dan juga di dalam Tuhan. Dan sesungguhnya di sepanjang sejarah umat Tuhan dari awal sampai akhir, sampai Tuhan datang kembali, saudara-saudara, satu hal yang tidak pernah berubah, ya, bahwa Tuhan itu, saudara-saudara, berkenan menerima permohonan permintaan yang dilandasi oleh iman. Jadi hari ini, saudara-saudara, mintalah sesuatu kepada Tuhan. Sebab dengan demikian kita mengalami Dia. Mintalah dengan iman, mintalah sesuai dengan firman-Nya, mintalah sesuai dengan kerinduan kita. Amin.
Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.